Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan terkait tugas yang saya berikan di grup. Tugas tersebut menganalisis teks dan menjawab soal. Nah, untuk mengerjakan tugas tersebut saya memberikan sebuah tabel ya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan tabel yang sudah saya share di grup itu, sehingga kalian dapat mengerjakan latihan tugas yang saya berikan dengan baik. Saya akan share dulu tabelnya. Nah, ini adalah tabel yang saya share tadi. Di sini ada beberapa kolom ya. Yang pertama kolom hamzah, kemudian kolom yang kedua tulisannya sakinah, maksudnya itu yang berharokat sukun. Berikutnya kolom maftuhah ya, berarti berharokat fathah. Madmumah berharokat dhammah, dan yang kolom terakhir maksurah berharokat kasroh. Kemudian baris yang di samping itu ya, ada baris yang pertama sakin, kedua maftuh, maksudnya juga di fathah, kemudian madmum di dhammah, maksur, kasroh, dan alif. Kemudian berarti ada alifnya sebagai pengganti fathah, kemudian wawu sakinah sebagai pengganti dhamma, dan ya sakinah sebagai pengganti ya. Nah, ini kolom ada baris. Saya terangkan teknisnya. Jadi kolom itu sama baris itu kita padukan untuk mengaplikasikan teori penulisan hamzah di tengah kata. Di pertemuan sebelumnya pernah saya sampaikan hamzah di tengah kata itu ditulis dengan melihat harokatnya hamzah dan huruf sebelum hamzah. Baris yang saya sampaikan tadi ada sakin, kemudian ada maftuh, ada madmum, itu adalah harokat huruf sebelum hamzah, sehingga ditulis qoblaha. Jadi harokat huruf sebelum hamzah. Nah, di situ ada baris yang pertama, kolom yang pertama, la tarid, berarti nggak ada. Nggak ada itu maksudnya jika hamzahnya sukun, sebelumnya sukun nggak ada. Kalau iltiqa usakinan itu tidak bisa terjadi dalam bahasa Arab. Baru setelahnya ada, yaitu sebelumnya sukun, setengahnya fathah. Contohnya kata mar'a, kemudian nas'ah, ya, nas'ah, nunnya di fathah, ya, nunnya di fathah, kemudian hamzahnya di sukun. Oh ya, ini kalau kita lihat kan mar'atun itu sebelumnya disukun ya. Huruf sebelumnya disukun, hamzahnya di fathah. Mar'atun ditulis hamzahnya di atas alif. Nah, ini yang bisa kalian pakai sebagai pedoman. Oh, sebelumnya sukun, hamzahnya fathah, maftuhah, ditulis di atas alif. Nah, nanti kalian saat mengerjakan soal, di situ ada pilihan mana penulisan yang benar, dan juga ada soal kalian harus menuliskan penulisannya dengan penulisan yang benar, kalian bisa mengacu kepada sini. Kalian lihat harokat sebelumnya itu apa, lalu hamzahnya harokatnya apa, menggunakan pedoman tabel ini. Oh, sebelumnya, contoh sebelumnya fathah, berarti kalian lihat maftuh sini
di maftuh itu, kemudian harokat hamzahnya apa? Dhamma. Oh, sebelumnya fathah, harokatnya hamzah dhamma. Ra'ufun. Oh, ra'ufun. Ra-nya fathah, hamzahnya dhamma. Oh, ditulis di atas wawu. Nah, jadi ini seperti contoh-contoh kata yang telah disusun sesuai dengan susunan hamzah dengan harokat sebelum hamzah tadi. Nah, nanti saya harapkan ini sudah dapat difahami ya. Jadi saat kalian mengerjakan soal yang saya berikan itu kan ada tabel yang pertama itu pilihlah penulisan yang benar. Nah, di situ kalian bisa mengacu kepada sini. Dilihat harokatnya hamzah apa dan harokatnya huruf sebelum hamzah apa. Sesuai kaidahnya kita menimbang harokat yang terkuat itu adalah harokat yang menentukan kursi hamzah. Di mana harokat yang terkuat adalah kasroh, kemudian doma, fathah, baru yang terakhir sukun. Antara harokat hamzah ataupun harokat huruf sebelum hamzah ditimbang ya. Misalkan dalam konteks saya contohkan ada kata di sini kata roksun ini ya, hamzahnya disukun sakinah, kemudian maftuhnya maksudnya huruf sebelum hamzah roksun, maka antara rok yang di fathah hamzahnya disukun, fathah dengan sukun lebih kuat fathah, maka hamzah ditulis di atas alif. Nah, ini ditulis di atas alif. Ya mulu juga ditulis di atas alif. Nasya'at, nasya'tu ya. Shinnya fathah, hamzahnya sukun. Yang kuat fathah, maka ditulis di atas alif. Nah, bagian yang bawah di sini ada alif. Alif ini adalah pada kata-kata yang di situ memiliki alif layina, di mana alif layina ini dalam konteks penulisan hamzah di tengah kata itu disamakan dengan fathah. Kita lihat pada contoh ini, hamzahnya di fathah, kemudian huruf sebelumnya alif. Berarti fathah ketemu fathah. Hamzahnya fathah, huruf sebelumnya alif. Alif kita hukumi fathah. Musa'alatun, hamzahnya ditulis sendiri. Dan itu karena ada iltiqau sakinain ya antara alif sebelumnya dan alif yang menjadi kursinya hamzah, sehingga hamzah ditulis sendiri. Nah, ini juga kalian bisa pakai sebagai pedoman. Ada huruf yang dihapus apabila ada bertemu dua alif yang dalam satu kata ataupun dua wawu dalam satu kata. Contoh yang alif ini, musa'alatun. Harusnya hamzah ditulis di atas alif. Tetapi di sini ditulis sendiri, alasannya karena menghindar iltiqa alifain. Yang pertama alifnya sin, musa'alah itu alif layina. Kemudian yang kedua adalah alif yang menjadi kursinya hamzah. Ya, karena ada dua alif maka kursinya hamzah dibuang. Haya'ahu, sa'ala, ini juga semuanya ini satu kaidah ya. Nah, berikutnya wawu sakinah. Ya, wawu sakinah saya sampaikan tadi adalah pengganti doma, di mana kata kalau ada wawu sukun itu dihukumi doma. Seperti kata ini. Sau'atun, hamzahnya fathah sebelumnya wawu disukun. Maka sama dengan doma dengan fathah. Maka lebih kuat doma. Hamzahnya ditulis di atas wawu. Nah, ini seperti itu. Dau'uhu, hamzahnya doma sebelumnya wawu disukun. Maka doma bertemu doma. Harusnya hamzah ditulis di atas wawu. Tapi di sini kok ditulis sendiri, sama kasusnya dengan alif. Yaitu iltiqa'u wawain. Kalau ini yang atas ini iltiqa'u alifain, ada alif layina bertemu dengan alif kursinya hamzah. Kalau ini wawu mati bertemu dengan wawu yang menjadi kursinya hamzah, maka salah satunya dibuang, yaitu wawu kursinya hamzah. Nah, jadi begitu. Hanya dua ini aja yang menjadi pengecualian di mana kursinya tidak ditulis karena bertemu huruf yang sama sebelumnya. Baik.
Secara kaidah tidak ada yang berubah ya, tetap yang menjadi kunci untuk menentukan kursinya hamzah yaitu harokat yang terbuat antara harokat hamzah dengan harokat huruf sebelum hamzah, di mana urutan paling kuat dari harokat itu kasroh, kemudian dhamma, fathah, dan terakhir sukun. Yang terakhir di sini ada ya sakinah, seperti halnya wawu sakinah dan alif sakinah. Ya sakinah adalah dihukumi kasroh, ya. Dimana apabila ada ya sakinah maka kita samakan dengan kasroh. Contoh pada kata ya atun, kayak atun, ya-nya disukun berarti kasroh, hamzahnya di fathah, maka kasroh dengan fathah lebih kuat kasroh. Dan hamzah ditulis di atas ya, hai atun. Fai'uhu, roji'u, dan begitu seterusnya. Baik itu secara ringkasnya, jadi penggunaan tabel ini yang kolom yang pertama ini ada tulisan hamzah wa qablaha, yang baris yang pertama ke samping ini artinya adalah hamzahnya disukun atau hamzahnya di fathah atau hamzahnya di dhamma atau hamzahnya di kasroh. Sedangkan yang menurun ini yang menurun ini adalah maksudnya huruf sebelum hamzah harokatnya apa? Sakin atau maftuh atau magnum atau sebelumnya itu alif atau sebelumnya wawu atau sebelumnya ya. Nah, pertemuan ini yang kalian pakai sebagai acuan untuk menjawab soal. Di sini misalnya tuh sebelumnya alif hamzahnya di fathah. Ditulis sendiri. Nah, ini saya kira mudah untuk dipahami dan semoga nanti kalian mendapatkan pengalaman belajar, dan untuk aplikasi berikutnya saat menuliskan teks, menuliskan artikel atau menuliskan tugas kitabah nanti kalian sudah tidak kebingungan lagi untuk menuliskan bagaimana hamzah itu di tengah dituliskan, dan tentunya kalian juga paham kenapa kok ditulis di atas wawu, di atas alif atau di atas ya. Kalian sudah tahu teorinya dan tahu pedomannya. Ini saja mungkin yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar tugas yang saya berikan. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.